pandangan sunnahnya Rasul untuk sholat taubat itu sebaiknya itu dilakukan di apakah habis sholat maghrib menjelang isya atau gimana? Namanya sholat awabin. Sholat awabin itu setelah maghrib menaik isya itu 6 rakaat ya, 2 itu juga fungsi untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan sama dengan taubat. Ada yang memang pure sholat taubat, ya sholat taubat sesuai dengan namanya, sholat karena kita bertobat, khususnya setelah mungkin kita melakukan kesalahan atau dosa, sehingga kita itu bertobat kepada Allah. Kemudian apakah baiknya kapan? Nah, dalam beribadah itu ada yang namanya SOP, ada yang namanya syariat. Nggak boleh gaya aturan dewe. Contoh, sholat taraweh kan tapi tak bulan Ramadan sholat taraweh. Lu aku kan sholat, padahal sholat duha tapi dilakukan bengi. Nah itu kan istilah. Ya, paham ya? Artinya gini, biar pemahaman kita itu terkait ibadah, karena kan dalam subat itu dijelaskan wa kullu man bi ilmin ya'malu amaluhu wa sudatun latuh. Orang yang beribadah tanpa amal, tanpa ilmu, maka amalnya, amal ibadahnya itu ketolak. Contoh sholat maghrib, zuhur di waktu itu. Nek bisa tegur, kon kok sholat? Kan ini sholat, aku nyembah kerja. Ya bener, nyembah. Nah di dalam syariat itu ada aturan. Waktu-waktunya ada sholat itu yang memang 5 waktu ditentukan maktubah, ya kan? Yang jelas zuhur, asar, maghrib, isya, kita harus paham afdoliyahnya. Kemudian setelah itu ada sholat yang setelah sholat fardu, setelah sholat maktubah yang lebih utama sholat apa? Sholat namanya sholat rawatib, sholat sunnahnya. Ini penting harus kita jelaskan. Orang kadang sholat tarawih tapi ba'diyah isya nggak suka. Padahal lebih afdol itu ba'diyah. Ini yang simpel yang banyak terjadi ya di masjid-masjid. Dari sholat tarawih itu sih lebih afdol ba'diyah isya. Tahu ya? Nah, ini bagi yang baru tahu, ini akan menjadi ilmu kita, wawasan baru kita. Oh, ternyata ibadah itu begitu ya. Ya, contohnya sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sholat fardu untuk menyempurnakan nembeli sing kita nggak sempurna sholatnya. Zuhur sebelumnya namanya qobliyah, ba'diyah itu setelahnya. Jadi 2 rakaat setelah zuhur namanya ba'diyah, kalau sebelumnya qobliyah. Asar qobliyah sebelumnya. Maghrib setelahnya. Qobliyah maghrib gak ada, atau ba'diyah asar gak ada. Jadi kita harus tahu nek asar marine, nek maghrib nek asar sebelumnya, nek maghrib setelahnya, nek isya sebelumnya dan setelahnya, nek subuh sebelumnya. Kita harus tahu itu 2 rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh sebelum subuh qobliyah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Akhirnya disimpulkan salah, oh aku tak sholat sebelum subuh, tak subuh gak sholat. Kan sudah ada isinya. Iya kan? Nah, pemahaman yang seperti ini harus kita luruskan. Loh, nek qobliyahnya saja seperti itu, apalagi subuhnya. Paham ya? Lalu ada sholat duha pagi jelang tadi masuk keluar itu sholat duha. Sampai kapan? Sampai zuhur nanti. Kemudian ada lagi sholat itu karena sebab khusyuf syamsi atau khusyuf qamar, gerhana matahari atau gerhana bulan.
jenazah. Karena kalau mati dengan orang mati kan nggak sholat jenazah, ya kan? Ada sholat Jumat. Sebenarnya itu sholat Jumat jadi hari Jumat. Kalau orang wong mokso di hari Senin sholat Jumat tersesat. Kemudian ada sholat awabin, ada sholat taubat, ada sholat witir, ada sholat tahajud. Boleh kita melakukan dengan menambahkan amalia-amalia sunnah itu tanpa meninggalkan amalia yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Percuma sholat taubat terus tapi duhur asar maghrib gak sholat. Cuma tahajud tiap malam, tapi duhur asar maghrib juga gak sholat. Sing wajib dulu urutannya baru ditingkatkan. Kalau tobat ya sudah, setiap kamu melakukan kesalahan ya sudah, wudu, sholat, tobat aja. Malam hari setiap hari nggak apa-apa, sholat tahajud itu sudah termasuk. Itu kan sholat yang memang disebabkan karena namanya taubat. Sebab taubat dia ada kalanya karena menyadari berbuat kesalahan. Masih nggak merasa berbuat kesalahan ya karena kita manusia, ya harus senantiasa bertobat kepada Allah.